Berhenti sebentar, tarik napas pelan, dan dengar bukan hanya dengan telinga tetapi dengan hatimu, karena apa yang akan kamu dengar sekarang bukan pesan biasa. Ini adalah arah, ini adalah pengingat, ini adalah kunci yang mengetuk bagian terdalam dari jiwamu. Dan jika kamu sampai pada bagian ini, tepat di saat ini, itu bukan kebetulan, bukan algoritma, bukan sekadar momentum acak. Ini adalah jawaban. Jawaban atas doa diam yang pernah kamu bisikkan beberapa hari lalu. Atau mungkin beberapa tahun lalu. Doa yang meminta kejelasan, doa yang meminta kelimpahan, doa yang memohon konfirmasi, doa yang berkata tanpa kata, Tuhan, tunjukkan jalanku. Dan hari ini, jalan itu mulai terbuka melalui sesuatu yang sederhana, hampir kecil, tetapi sangat rohani. Sebuah ayat yang harus kamu simpan di dompetmu. Sebuah tindakan simbolis yang memiliki kuasa karena mengaktifkan hukum tertua dalam ciptaan. Hukum kata yang mencipta, hukum getaran yang merespons, hukum hati yang sudah tahu. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari kita membangun atmosfer rohani yang benar untuk menarik berkat. Jangan biarkan pesan ini lewat begitu saja. Sejak zaman dahulu, kitab suci mengingatkan, hidup dan mati ada di kuasa lidah. Dan Neville Goddard, seorang pengajar yang menekankan bahwa perasaan yang sudah terpenuhi akan menarik realitas itu, mengatakannya dengan cara lain. Imajinasi adalah Tuhan yang sedang bekerja. Tahukah kamu apa artinya itu? Artinya bukan yang kertas membawa itu. Yang membawa kuasa adalah apa yang kamu yakini saat kamu menyimpannya, identitas yang kamu pilih untuk kenakan, getaran yang kamu pelihara, setiap kali kamu membuka dompet dan ayat itu menatapmu kembali seolah mengatakan, kamu sudah dicukupi. Tindakannya sederhana, tapi dampaknya mendalam. Karena setiap kali kamu melihatnya, pikiranmu kembali lurus. Hatimu kembali ingat, getaranmu naik, dan kelimpahan mengenali namamu. Ada momen dalam perjalanan rohani ketika seseorang berhenti meminta dan mulai mengakui bahwa ia adalah anak, mengakui bahwa ia sedang dipimpin, mengakui bahwa ia ditopang oleh kecerdasan ilahi yang tidak pernah gagal. Dan ketika identitas itu ditegaskan, sesuatu terjadi. Apa yang kamu cari mulai mencari kamu. Inilah prinsip tersembunyi di balik kalimat yang sering kamu dengar, tetapi jarang kamu pahami dari tempat yang benar. Simpan ayat ini di dompetmu dan kamu akan terkejut. Bukan karena alam semesta ingin memukau kamu, karena saat kamu mensejajarkan iman dengan kata-katamu, kamu menjadi magnet peluang, magnet pintu yang terbuka, magnet berkat yang sebelumnya terasa jauh. Saat kamu menyimpan ayat itu, kamu tidak sedang menyimpan teks. Kamu sedang menyegel sebuah perjanjian. Kamu sedang berkata, aku menerima identitas kelimpahan. Aku menerima bahwa sumberku bukan gaji, bukan ekonomi yang sedang berat, bukan keberuntungan. Sumberku adalah hadirat yang tinggal di dalam diriku. Dan sesuatu mulai bergerak. Pertama di dalam dirimu, lalu di luar, seolah hidup mulai menata ulang segala hal hanya untuk mencerminkan apa yang sekarang kamu yakini. Tetapi sebelum aku memberi kamu ayat pastinya, kamu perlu memahami sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang memisahkan orang yang sekadar mendengar dari orang yang benar-benar mengaktifkan kelimpahan. Dan itu adalah hukum yang akan kita buka di bagian berikutnya. Tarik napas perlahan. Biarkan setiap kata masuk seperti bisikan lembut, bukan ke pikiranmu, tetapi ke rohmu. Karena sekarang, setelah kamu memahami tindakan simbolis, kamu perlu memahami hukum rohani yang menopangnya. Hukum yang tidak pernah gagal. Hukum yang selalu merespons, meski banyak orang tidak tahu cara menggunakannya.
Hukum kata dan getaran. Hukum ini mengatakan sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam. Kamu tidak menarik apa yang kamu ucapkan. Kamu menarik apa yang bergetar di balik ucapanmu. Banyak orang mengulang kalimat, banyak orang mendeklarasikan, banyak mencoba meyakinkan dunia rohani. Tetapi mengulang tanpa percaya itu seperti berbicara pada ruangan kosong, suara keluar, tetapi tidak kembali membawa buah, karena kata tanpa getaran hanyalah suara, tetapi kata dengan keyakinan adalah penciptaan. Kitab suci menyatakan sejak awal, jadilah terang, kalimat pendek, tetapi diucapkan dari otoritas penuh, dari kepastian total, dari keadaan sudah jadi, dan disitulah rahasia segalanya. Getaran tidak aktif ketika kamu meminta, getaran aktif ketika kamu mengakui bahwa kamu sudah punya. Neville menyebutnya keadaan keinginan yang sudah terpenuhi. Yesus menyebutnya percaya bahwa kamu telah menerimanya. Fisikawan menyebutnya kolaps realitas melalui observasi. Tetapi semuanya bicara tentang hal yang sama, kekuatan identitas. Ketika kamu berbicara dari rasa takut, kurang, ragu, kamu menciptakan lebih banyak dari itu. Tetapi ketika kamu berbicara dari syukur, dari keyakinan bahwa semuanya sudah selesai, getaranmu berubah, medan energimu sejajar, dan hidup mulai meresponsmu. Disinilah bagian pertama berakhir, dan sebelum kita masuk ke hukum yang lebih dalam, kita akan masuk ke kisah pertama yang menunjukkan bagaimana getaran mengalahkan ribuan kata. Izinkan aku melanjutkan dengan sebuah kisah kecil, tetapi syarat dengan cahaya. Ada seorang pria bernama Samuel. Berbulan-bulan ia berdoa untuk kestabilan keuangan. Ia berdoa keras, ia berdoa setiap hari, tetapi selalu dari tempat yang sama. Tuhan, tolong beri aku, tolong bantu, tolong bukakan pintuku. Dan tidak ada yang berubah, sampai suatu hari seorang kakek sederhana tetapi bijaksana berkata kepadanya, Samuel, jangan berdoa dari kekurangan, berdoalah dari rasa syukur, bersyukurlah seolah kamu sudah menerimanya. Malam itu, Samuel tidak meminta apapun. Ia duduk, bernapas dalam, dan berkata, Bapa, terima kasih atas kelimpahan yang sudah Engkau kirimkan. Terima kasih atas rezeki yang sudah menjadi bagianku. Terima kasih karena Engkau sudah menjawab. Itu bukan trik, bukan teknik. Itu adalah frekuensi. Itu adalah keadaan batin. Itu adalah pintu. Dan kurang dari 1 minggu, muncul peluang yang tidak pernah ia cari sebelumnya. Pintu yang sebenarnya sudah ada di dekatnya, tetapi ia tidak bisa melihatnya ketika ia masih bergetar dalam kekurangan. Inilah yang perlu kamu pahami sekarang. Ayat di dompetmu tidak bekerja jika hatimu bergetar mungkin. Ayat itu bekerja ketika hatimu bergetar terima kasih. Karena syukur adalah kunci yang frekuensi. Syukur adalah sinyal yang mengatakan kepada dunia rohani, aku siap, aku terbuka, aku sudah memiliki. Dan ketika getaran itu stabil, sisanya mulai datang. Namun masih ada sesuatu yang hilang. Sebuah bagian penting yang harus dipahami sebelum kamu menerima frasa suci yang akan mengaktifkan seluruh perjalanan ini. Tutup matamu sejenak, rasakan bagaimana keheningan di antara kata-kata mulai berbicara. Karena sekarang kita akan masuk lebih dalam. Kita akan memahami mengapa beberapa kata mencipta dan yang lain tidak. Kita sudah membahas bahwa mengulang tanpa percaya itu kosong. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kata menjadi pencipta ketika ia lahir dari identitas, bukan dari keinginan. Ini berarti tidak cukup mengatakan, aku akan kelimpahan. Rohmu harus mengakui, aku adalah kelimpahan, aku sudah punya. Getaran datang sebelum manifestasi, emosi datang sebelum bukti, keadaan batin datang sebelum kenyataan luar. Itulah sebabnya Yesus berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ia tidak berkata, minta yang keras. Ia tidak berkata, ulang sampai yakin.
Ia berkata, sudah kamu terima. Itulah jembatan energi yang membuat yang tak terlihat menjadi terlihat. Tetapi muncul pertanyaan besar. Bagaimana masuk ke keadaan itu? Bagaimana mempertahankan getaran itu tanpa jatuh kembali ke keraguan? Jawabannya sederhana tetapi kuat, dengan syukur. Syukur bukan perasaan manis. Syukur adalah frekuensi. Syukur adalah bahasa roh. Syukur adalah kode yang memberitahu bahwa kamu sudah selaras dengan apa yang kamu inginkan. Saat kamu bersyukur sebelum melihat apapun, tubuhmu, pikiranmu, dan energimu menerima pesan. Ini sudah nyata bagiku. Dan ketika koherensi itu terjadi, hidup menyesuaikan diri. Untuk memperjelas, biarkan aku berbagi kisah lain. Ada seorang wanita bernama Mariela. Setiap pagi ia mengulang afirmasi kelimpahan. 10 kalimat pagi, 20 kalimat malam. Tetapi di dalam dirinya, keraguan masih hidup. Dan selama keraguan itu bernafas, tidak ada yang berubah. Sampai suatu hari ia berhenti mengulang. Ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menutup mata dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Bapa, karena aku sudah ditopang. Terima kasih, karena pintu yang kubutuhkan sudah terbuka. Terima kasih, karena apa yang aku minta sudah menjadi milikku." Untuk pertama kalinya, ia tidak berkata dengan kecemasan, tetapi dengan kedamaian. Ia tidak merasakan kekurangan, ia merasakan kelengkapan. Getaran itu mengubah segalanya. 3 hari kemudian ia mendapat telepon dengan tawaran pekerjaan yang terasa seperti disiapkan khusus untuk dirinya. Bukan kebetulan, itu koherensi, dan ini berlaku juga untukmu. Kelimpahan tidak datang ketika kamu memaksa, kelimpahan datang ketika kamu sejajar. Dan kesejajaran itu terjadi ketika kata-katamu, emosimu, dan identitasmu bergetar dalam satu nada. Ayat yang akan kamu simpan di dompet bukan jimat, bukan benda ajaib. Ia adalah pengingat getaran. Ia adalah deklarasi diam-diam bahwa kamu sudah dicukupi, tetapi kita belum selesai. Masih ada satu prinsip yang harus dipahami, prinsip yang menentukan kapan kata memiliki kuasa dan kapan kata tidak menghasilkan apa-apa. Mari kita masuk sedikit lebih dalam sebelum kita mendekati frasa suci. Tarik napas, biarkan tubuhmu rileks, karena yang akan datang adalah lapisan berikutnya, lapisan yang membuat kata-katamu berubah dari suara menjadi benih. Sekarang mari kita melangkah ke lapisan berikutnya, lapisan yang menjelaskan kenapa kata hanya bekerja ketika getaran batinmu sejalan dengannya, karena inilah kenyataannya. Mengulang tanpa percaya adalah seperti mencoba menyalakan lampu tanpa listrik. Strukturnya ada, kalimatnya ada, nadanya bahkan mungkin indah, tetapi dayanya tidak mengalir. Kata adalah instruksi. Getaran adalah tenaga yang menghidupkannya. Dan dunia rohani selalu merespons keadaan batinmu terlebih dahulu, bukan suaramu. Tidak cukup mengatakan, "Aku akan diberkati." Jika jauh di dalam dirimu masih bergetar ketakutan akan kekurangan, tidak cukup mengatakan kelimpahan datang kepadaku. Jika hatimu masih berpegang pada perasaan "aku tidak cukup", getaranmu, bukan suaramu, adalah doa yang sebenarnya. Dan getaran yang paling kuat, yang membuka jalan, yang menarik peluang, yang melipat gandakan berkat, adalah keadaan rohani yang dalam yang berkata, "Aku sudah punya." Keadaan ini bukan ilusi, bukan kesombongan, bukan penyangkalan realitas. Ini adalah keselarasan spiritual. Ketika kamu berkata, "Terima kasih Bapa," karena semuanya sudah selesai. Kamu tidak sedang mengabaikan situasi luar. Kamu sedang menghidupkan realitas yang belum terlihat, realitas yang sudah ada di medan energimu tetapi belum masuk ke matamu. Dan disinilah syukur menjadi begitu penting. Syukur bukan hanya penghargaan. Syukur adalah meterai getaran. Syukur menyatakan kepada dunia rohani, frekuensiku sudah cocok dengan realitas yang kuinginkan. Untuk memperjelas lebih dalam lagi,
Mari aku berikan sebuah cerita pendek. Carolina bekerja keras tanpa henti, namun uangnya selalu tidak cukup. Ia mengulang afirmasi kelimpahan setiap hari, tetapi di balik kata-katanya, di balik senyum yang dipaksakan, ada suara kecil yang terus berbisik, "Aku tidak punya cukup." Itulah getaran yang sebenarnya. Dan selagi getaran itu hidup, tidak ada kalimat positif yang bisa bertahan lama. Sampai suatu hari, bibinya, wanita sederhana tetapi penuh hikmat, berkata kepadanya, "Nak, hidup tidak memberi kepada mereka yang meminta-minta. Hidup memberi kepada mereka yang mengakui apa yang sudah mereka miliki." Kata-kata itu menusuknya. Ia pulang dengan hati yang berbeda. Malam itu, Carolina tidak meminta apapun. Ia hanya menutup mata dan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena aku sudah Engkau topang. Terima kasih, karena pintu yang benar sudah terbuka. Terima kasih, karena rezeki yang kubutuhkan sudah bersamaku." Ia tidak menangis karena putus asa. Ia menangis karena kedamaian. Mulai malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Cara ia berdiri, cara ia berbicara, cara ia memandang dirinya sendiri, keraguan kehilangan kekuatannya, kepercayaan mulai bertunas. Dan seminggu kemudian, tanpa mencarinya, ia menerima peluang kerja yang sesuai dengan bakatnya. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat karena ia masih bergetar dalam kekurangan. Ia mengerti sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepadanya sebelumnya. Kelimpahan tidak masuk melalui paksaan. Kelimpahan masuk melalui identitas. Dan ini juga berlaku untukmu. Ayat kamu simpan di dompet akan bekerja ketika kamu membacanya dari tempat yang tepat. Bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai konfirmasi. Namun sebelum kita mendekati frasa suci itu, masih ada prinsip yang harus kamu pahami. Prinsip yang membedakan orang yang berharap dari orang yang memiliki. Mari kita gali lebih dalam. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika kamu mulai memperhatikan pola yang halus tetapi nyata. Hidupmu mulai bergerak mengikuti getaran dari kata-kata yang kamu ucapkan. Bukan si kata itu sendiri, tetapi frekuensi di baliknya. Kata yang lahir dari hati yang sejajar bukan sekadar suara. Ia adalah gelombang, ia adalah sinyal, ia adalah medan energi yang bergerak mendahuluimu, menyentuh situasi, mengubah arah, membuka pintu yang tidak kamu ketuk. Namun banyak orang lupa bagian terpenting, mengulang tanpa percaya, tidak mengubah apapun, tidak peduli berapa kali kamu mengucapkannya. Jika di dalam dirimu masih hidup ragu, takut, atau getir, getaran itu akan lebih daripada suara yang kamu ucapkan. Untuk menjelaskan ini, mari kita masuk ke kisah lainnya, kisah yang meninggalkan bayangan cahaya dalam perjalanan banyak orang. Beberapa tahun lalu, seorang wanita bernama Elena bercerita sesuatu yang mengubah pemahamanku tentang hukum ini. Elena mengulang afirmasi setiap hari. Ia berkata, "Aku berkelimpahan. Aku damai. Semuanya datang kepadaku." Tetapi di balik kata-kata itu, pikirannya masih bertanya, bagaimana kalau ini tidak berhasil bagiku? Bagaimana kalau Tuhan tidak mendengar? Bagaimana kalau ini hanya ilusi dan selama berbulan-bulan tidak ada perubahan? Sampai suatu hari, dalam kelelahan terdalamnya, ia berhenti mengulang, ia menutup mata dan hanya berkata satu kalimat, "Terima kasih Tuhan, karena semuanya sudah selesai." Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakannya sebagai usaha. Ia merasakannya sebagai kebenaran. Dan sejak hari itu, segala sesuatunya mulai bergerak. Bukan karena kalimatnya berbeda, tetapi karena getarannya berubah. Ia masuk ke keadaan yang selama ini menjadi jantung dari proses manifestasi. Keadaan sudah punya, keadaan yang menjembatani dunia tak terlihat dan dunia fisik. Dan sekarang kamu pun sedang mendekati keadaan itu. Bukan kebetulan kamu membaca bagian ini.
Bukan kebetulan hati kamu menghangat, bukan kebetulan pikiranmu mulai membuka ruang. Ini adalah persiapan spiritual. Inilah tahap sebelum pintu terbuka. Tetapi sebelum frasa suci diberikan ke tanganmu, ada satu lapisan terakhir yang akan mengubah cara kamu berbicara dan cara hidup menjawabmu. Kita telah tiba pada lapisan terdalam. Lapisan di mana kata berhenti menjadi suara dan berubah menjadi realitas. Ada sebuah momen, begitu halus sehingga sebagian besar orang tidak pernah menyadarinya, ketika kata lahir sebelum menjadi suara. Momen internal, momen spiritual, momen ketika hatimu sudah memutuskan apakah kata itu akan membawa kuasa atau jatuh tak bernyawa. Karena inilah kebenaran rohani yang banyak orang lupakan. Kata hanya mencipta ketika hati sudah menahannya terlebih dahulu. Kamu bisa mengulang ribuan kali, kamu bisa menulisnya setiap hari, kamu bisa menghafalnya dengan sempurna. Tetapi jika getaran dalam dirimu masih berasal dari ketakutan, keraguan, atau perasaan kekurangan, maka kata itu kehilangan jangkar. Ia menjadi gema, bukan deklarasi. Ia menjadi percobaan, bukan benih. Bukan karena kalimatnya salah, tetapi karena identitasmu belum mengatakannya. Inilah hukum rohani yang bekerja dengan presisi ilahi, kata mengonfirmasi, getaran mencipta, dan syukur menyegel. Syukur adalah tanda tangan energi. Syukur adalah ya dari rohmu sebelum dunia fisik melihat buktinya. Syukur adalah kode yang mengatakan kepada alam rohani, frekuensiku sudah cocok dengan realitas yang kuinginkan. Bayangkan hidupmu seperti alat musik. Tidak cukup memainkan nada yang benar, alatnya harus terafinasikan. Syukurlah yang mengafinasikan medanmu sampai cocok dengan realitas yang ingin kamu tarik. Untuk memperjelas dengan cahaya, mari aku beri satu kisah lagi. Ada seorang pemuda bernama Andres, lelaki yang memimpikan tempat tinggal yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, ia berkata, suatu hari aku akan pindah. Segera kesempatan akan datang. Semoga ada jalan. Kelihatannya positif, tetapi di balik kata-katanya ada vibrasi tersembunyi. Aku belum punya, aku belum siap, aku belum layak. Dan selama identitas batinnya mengatakan itu, hidupnya tidak berubah. Sampai suatu malam, ia berjalan sendirian ke sebuah taman. Dia melihat seorang pria tua memberi makan burung-burung. Tanpa ditanya, pria itu berkata kepadanya, apa yang belum kamu terima bukan karena itu bukan milikmu, tetapi karena kamu terus membicarakannya seolah itu jauh darimu. Kata-kata itu menusuk batinnya. Dalam perjalanan pulang, Andres menutup mata dan berkata untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bapa, terima kasih karena aku sudah tinggal di tempat yang Engkau siapkan bagiku. Bukan permintaan, bukan harapan, tapi pengakuan. Dan ketika getarannya berubah, pintu pun bergerak. Dalam beberapa minggu, seorang teman menawarkan kamar di sebuah apartemen yang tidak pernah ia bayangkan mampu ia tempati. Semuanya mengalir, semuanya terasa tepat. Dan Andres mengerti, bukan kata yang mengubah hidupnya, tetapi keadaan batin yang baru ketika kata itu keluar darinya. Itu jugalah yang sedang terjadi dalam dirimu sekarang. Setiap lapisan yang kamu baca hingga sini, setiap cerita, setiap hukum, setiap penjelasan telah menyelaraskan sesuatu dalam dirimu, telah menyempurnakan getaranmu, telah membawa identitasmu lebih dekat pada kenyataan bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar. Kelimpahan adalah sesuatu yang kamu sadari. Dan karena itu sekarang kamu siap. Siap untuk menerima frasa suci yang hanya bekerja ketika hati dan getaranmu telah melewati ambang tertentu. Ambang yang baru saja kamu lewati. Inilah frasa suci itu. Segala yang aku rindukan sudah menjadi bagianku. Dan aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Sekarang, frasa ini tidak diulang ratusan kali. Frasa ini tidak digunakan untuk memohon.
Frasa ini tidak diucapkan dari kekurangan. Frasa ini diucapkan sekali dari iman yang dalam, sebagai konfirmasi, bukan permintaan. Mengapa hanya sekali? Karena ketika kamu mengucapkannya dari keadaan sudah punya, kata itu berubah menjadi kunci, menjadi kode, menjadi benih yang ditanam di tanah yang sudah siap. Setelah itu, kamu tidak lagi mengulang frasanya. Kamu hanya menjaga getarannya, tetap hidup dengan satu sikap, syukur harian. Syukur adalah airnya. Syukur adalah pemeliharanya. Syukur adalah pengakuan tanpa suara. Aku menerima ini sepenuhnya. Saat kamu hidup dalam syukur, realitas mulai meresponsmu. Pintu bergerak, situasi berubah, kelimpahan mendekat. 2 langkah untuk menyegel proses ini. 1. Tulis di komentar sebagai deklarasi rohani, aku sudah hidup dalam kelimpahan atau sudah menjadi bagianku. Ini bukan sekadar komentar, tindakan ini spiritual. Ini adalah kata yang ditulis dari identitas baru. 2. Sadari ini dengan lembut. Video ini selesai, tetapi praktikmu sebagai anak Tuhan baru dimulai. Mulai hari ini, kata-katamu bukan reaksi. Mereka adalah benih, bukan keraguan, tetapi penciptaan, bukan permohonan, tetapi deklarasi dari identitas ilahimu. Perlahan-lahan kamu akan melihat dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan getaran barumu. Karena kelimpahan memang bukan datang dari luar, kelimpahan lahir dari dalam, dan kemudian menjalar keluar. Jika kamu ingin menerima lebih banyak kata-kata kuasa, lebih banyak aktivasi rohani, lebih banyak pesan yang membangkitkan dan menyelaraskan energimu, subscribe sekarang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang sudah menjadi milikmu.